Puji Tuhan, puji Tuhan, it's amazing. Wow, this is Passover Sunday. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Katakan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Katakan, bagi Dia sembahku Tuhan, segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hari Minggu Paskah ada nama baru yang diberikan untuk Yesus. Selain sebagai tabib yang ajaib, sebagai orang yang membawa damai, sebagai counselors, sebagai Bapa yang baik, Dia disebut King Jesus. Dialah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya percaya yang di sini, betul Dia sahabat kita, tapi Dia sedang pakai namanya. He is King Jesus, a risen King. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama to honor the King of Kings, the Lord of Lords. Saya mau kita pakai sikap sempurna, because the one yang ada di tempat ini, Dia bukan lagi yang kalah, Dia bukan lagi yang ditindas, tapi Dia sudah bangkit di hari ini, dan namanya adalah King Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, come on. Kita katakan all glory, all honor. Come on. Glory, all the honor. Dengan sikap sempurna. Be unto
Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. We honor you, Jesus, King Jesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. Saya mau GC setelah ini kita punya satu culture. Waktu ada puji-pujian yang mengatakan all praise the name, glory, honor. Saya percaya sikap kita harus berubah. Postur kita. Tidak bisa lagu tadi dicampur cuma dengan nyender, apalagi dengan ngupil gitu, apalagi cuma dengan garuk-garuk. Saya percaya lagu tadi paling asik, paling pas waktu kita mix dengan sikap sempurna kepada Tuhan. Sebab seringkali gereja lupa bahwa ada yang namanya Minggu Paskah. Katakan Minggu Paskah. Dan saya percaya hari Minggu Paskah ini begitu luar biasa. Karena saya katakan tadi, pada hari itu ditambahkan satu title yang luar biasa. The King of Kings, the Lord of Lords. Bahkan dikatakan dia adalah bukti daripada Bapa membangkitkan Yesus di antara orang mati. Karena dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Bisakah kita sebagai gereja? Kita suka dibelai oleh Bapa yang baik. Kita suka dijamah oleh tabib yang ajaib. Kita suka sekali digandeng dengan our best friend Jesus. Kita senang banget bahwa kita diberikan, dicari sama gembala yang meninggalkan 99. Tapi ada kalanya dia masuk pakai nama yang jarang dia mau pakai sebetulnya. Karena dia tidak mau jauh dari kita. Tapi dia sekarang dia diberikan nama di atas segala nama, the King Jesus. Mungkin saudara bisa, mungkin saudara bisa bahkan teman Pak Jokowi dari kecil. Saudara mungkin teman main kelerengnya dia. Well, waktu ketemu di rumahnya saudara bisa bilang, Joko apa kabar kamu? Atau Kowi atau whatever the nickname yang kamu bisa. Tapi waktu dia masuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan anaknya sendiri pun harus punya sikap sempurna. Saya tidak ingin mengkultuskan atau menambahkan keagungan Tuhan. Karena dia memang benar-benar agung. Dia bukan kayaknya agung. Tapi dia benar-benar agung. Sehingga waktu dia masuk. Waktu kita rasakan ada puji-pujian yang bilang bagi dia segala pujian. Anak domba yang duduk di tahta. Setiap ada perkataan tahta. Ada setiap perkataan mengenai mahkota, hormat. Bisakah kita ada yang bersunggur, berlutut. Ada yang sikap sempurna, berdiri. Bukan sebagai hanya liturgi. Tapi itulah sikap kita. Karena hari Minggu Paskah ini merubah segalanya. Hari Minggu Paskah itu. Di mana 3 hari sepi dari Jumat. Sabtu, di mana dunia dan iblis bersorak-sorai mengklaim all night party. Karena dia berkatakan tidak ada lagi cerita yang dahsyat mengenai anak Allah itu. Tidak ada lagi cerita yang dikatakan Mesias juru selamat itu. Dia sudah mati. Dan hari Minggu itu semua tahu pagi-pagi bahkan para wanita itu membawa rempah-rempah. Tetapi semua kitab Injil mengatakan. Semua terkejut. Karena kubur itu sudah kosong. Dia sudah bangkit. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita seringkali menganggap enteng Minggu Paskah. Bahkan kita menganggap enteng hari Minggu hari ini. Dulu, my generation. Kalau hari Minggu gak ke gereja, rasanya seperti pakai baju kebalik, ya kan? Coba bagi saudara, mungkin ayah-ayah saudara, papa mama saudara, kalau gak ke gereja hari Minggu kayaknya ada something wrong. Tapi hari-hari ini, I know because online, karena dan generasi ini mulai rasanya biasa aja. Bahkan those of you still di rumah hari ini, saya gak menyalahkan saudara. Mungkin saudara sudah terbiasa. Hari Minggu mungkin hari dimsum, hari naik sepeda, hari makan breakfast. I love that. Tetapi, you have to know the word Minggu diambil dari Domingo. Kata Portugis, ya arti
the days of the Lord yang diambil dari hari Paskah yang dirayakan setiap minggu waktu itu, bahwa ada satu yang dahsyat dinamai dengan hari Minggu, karena hari Minggu itulah di mana Yesus itu bangkit, dan mereka mulai rayakan setiap minggu Sunday, di mana orang-orang mulai berkata kita nggak bisa bekerja karena kita harus mengkuduskan hari ini. Ada yang bilang Sunday is the first day of the week, ada yang bilang the last day of the week, tergantung negaranya. Tapi hari Minggu, maka saya Google, sudah Google di mana aja, dari Wikipedia sampai semua mengenai hari Minggu. Kenapa Sunday? What is Sunday? Karena dikatakan itulah dimulai dari the Lord's Day, harinya Tuhan. We love Good Friday karena menunjukkan kasihnya, tapi Good Friday tanpa Minggu Paskah, maka kita hanya menjadi orang-orang yang kecewa, menjadi orang-orang yang tertekan. Tetapi bersyukurlah, because we have Minggu ini, we have Sunday Passover. Kita bangkit, kita menang, kita jadi lebih dari pemenang. That's why I give the title of this sermon. Ready? Ini Minggu, Bung. Ini Minggu, Bung. Kata kiri kanan, ini Minggu. Ini Minggu, coy. Hari Minggu dalam gereja cuak. Salah ya. Fail banget gue. I know. I'm sorry, man. I'm sorry. Lu ajarin gue salah tadi. Cuaknya itu emang gue gak bisa banget. But you know, ingetin kiri kanan yuk. Ini Minggu, Bung. Ini Minggu, say. Yang percaya ini hari Minggu katakan amin. Yang sudah benar percaya di hari Minggu katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Silakan pulang saja. Selesaikan. Ini hari Minggu, that's true. Tetapi saya mau ingatkan, karena kita seringkali terlalu sering bangun di hari Minggu. Sekarang 1 minggu ini cepat banget. But I want to remind you, ini Minggu, Bung. Waktu saya katakan ini, saya tahu ada sesuatu yang tiba-tiba seperti mau meluap di hatimu. Ini Minggu. Sehingga itu membuat sejarah berubah. Kita gak bisa membuat hari ini sama. Because this is Sunday. 1 Korintus 15 ayat 14. Kalau gak ada hari Minggu Paskah, tetapi andai kata Kristus gak dibangkitkan di hari Minggu Paskah, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaanmu. Sudah bisa bayangkan, tanpa yang disebut dengan Sunday, the Lord's Day, yang kita lakukan hari ini sia-sia. Sia-sia pastors, all the pastors, khotbah, pemberitaan. Sia-sia kalian percaya akan Yesus. Sia-sia semua yang kita lakukan. Sia-sia waktumu yang harus ngantri parkir di bawah. Sia-sia harus ngantri di luar. Sia-sia harus bayar parkir seharian di sini. Sia-sia kamu harus kepanasan di sini. Kalau gak ada namanya Minggu itu, sia-sialah. Ayat 17, 1 Korintus 15. Jika Kristus gak bangkit di hari Paskah, sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup dalam dosa. Kalau tidak ada Minggu Paskah itu, maka altar call hanya menjadi tempat di mana, oke, let's pray. Moga Tuhan berkenan mengampuni kamu. Altar call akan menjadi tempat di mana kita show the tears. Kita akan menunjukkan air mata kasihan, the hush puppy face. Altar call hanya menjadi tempat di mana, oh Tuhan, berbelas kasihanlah supaya dosaku diampuni. Maka orang-orang yang begitu bejat, orang-orang yang sudah kena drugs, orang-orang yang alkoholik, mereka gak berani maju di altar call karena bilang, are you sure God can forgive me? Kalau Yesus tidak bangkit di hari Minggu Paskah, firman Tuhan kata, sia-sialah pertobatanmu karena engkau masih hidup dalam dosa. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus.
Saudara lihat all the disciples, the apostles, rasul-rasul, gak ada yang matinya nyaman. Gak ada yang matinya karena kolesterol. Gak ada yang matinya karena asam urat. Matinya semua bukan karena kekenyangan berkat, bukan karena banyak makan babi, tetapi matinya disiksa. Mereka dibunuh untuk Kristus. Belum lagi Nyong Ambon yang pernah dibunuh di Ambon waktu dia dihadapkan mau Yesus atau mati. Dia berkata beta laskar Kristus, dia dibunuh. Saudara bisa bayangkan all the disciples. Siapa itu Nyong Ambon punya nama? Saya lupa nama. Tapi dia bayangkan semua itu. Kalau gak ada namanya hari Minggu. Sia-sia. Sia-sia saudara selama ini. Mempertahankan imanmu di tengah keluarga besarmu. Yang memaksa engkau to deny your faith. Ya udahlah kamu kan ikut Kristus jadi miskin. Kamu ikut Kristus jadi masalah. Udahlah pindah balik. Sia-sialah selama ini kamu bertahan. Berkata Yesus kuatkan aku bertahan. Tapi semuanya akan sia-sia kalau tanpa hari Minggu itu. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada hari Minggu itu Kristus. Maka kita adalah orang yang paling malang. Man, dude, the Bible told us. Kalau Yesus gak bangkit, kita nih orang yang paling cupu. Kita nih orang yang paling sial dikatakan. Kita nih orang yang paling dikatain, dibully semua orang. Bukan Andi yang bilang, tapi the Bible said kalau Yesus, kalau kamu hanya taruh pengharapanmu pada Kristus. Dan gak ada namanya hari Minggu itu. Maka kita hari ini akan menjadi leluconan di sosial media. Menjadi orang-orang, yes kita udah jadi lelucon. Saya tahu berapa engkau bertahan di sekolah. Ada malaikat nih lewat. Ada pendeta nih lewat. I know kalian harus melewati. Kalian doa makan benar-benar begitu buka mata makananmu udah hilang. I know you have that cross. Kamu ngalamin rasanya dicemooh. But I honor you, youth. Biarlah kita akan buat trendsetter hari ini. Emang rasanya iblis ingin menciptakan kita menjadi orang yang paling sial. Mungkin ada yang bilang, sial banget gue jadi orang Kristen. Sial banget gue jadi di keluarga Kristen. Karena apa? Gue dipaksa, gak boleh ini, gak boleh itu. Itu iblis maunya kamu jadi merasa sial padahal hari ini. Aku cuma bilang, this is Sunday man. Ini Minggu, bro. Karena Minggu ini, lu bukan orang yang paling sial. Tapi lu orang yang paling beruntung, paling diberkati. You are more than lucky draw. Kamu lebih daripada cuman draw, lucky draw. Coba undian itu. Karena orang yang bisa hari ini, 2023. Bisa tetap cinta Yesus, bisa bertahan. Itu susah dicari. So di depan saya bukan orang-orang yang malang. Bukan orang-orang yang tidak beruntung. Tapi saya sedang melihat orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling disayang. Orang-orang yang paling punya masa depan yang besar. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 20, tetapi yang benar. Semua bilang yang benar. Inilah Paulus bilang, yang benar ialah bahwa Kristus bangkit. Kau depan tadi kalau nggak ada Minggu Paskah, nggak ada Minggu Paskah. Tapi dia bilang yang benar, yang bukan hoax. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi saya lihat di sini. Karena hari Minggu itulah dia dijadikan sebagai raja. Karena pada sampai satu hari setelah dia mengalahkan semua pemerintahan di dunia. Sampai dia mengalahkan bahkan maut.
maka dia akan kembalikan kepada Allah Bapa, the throne itu. Beruntunglah hari ini. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 berkata mengenai the story, the disciples, orang-orang murid Tuhan yang pulang kampung ke Emmaus. Karena apa? Mereka kecewa mengenai apa yang terjadi di Good Friday. Buat kita it's Good Friday. Tapi buat dua murid yang pulang ke Emmaus, itulah Jumat yang paling kelabu. Jumat yang paling sial. Jumat yang menjadi Jumat kekalahan mereka. Sabtu pagi mereka bangun seperti fans MU yang kalah 7-0. Liverpool ya. I hate Liverpool, man. Bisa bayangkan mereka rasanya, wow, gak mau menghadapi. Gak berani buka sosmed. Gak berani masuk hidupnya. Dan mereka bahkan waktu Yesus bilang, kamu stay ya di Yerusalem. Kamu jangan kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan. Mereka bilang, whatever. Balik gua. Kau mau balik ke hidup yang lama. Berapa saudara pernah menghadapi Bad Friday? Di mana yang dipertunjukkan pada dunia kepada kalian adalah Jesus is dead. Jesus never love you. Yang kamu lihat cuma adalah Bad Friday. Yesus yang katanya akan menyelamatkan, he's a liar. Mungkin kita hari ini kita pun ada sebagai orang Kristen udah puluhan tahun. Tetapi di back of our mind kita masih hidup di hari Jumat yang kelabu. He is a liar, he's a liar. Oh dia cuma ngomong doang, dia cuma marketing strategi. Dia cuma trick me. Buktinya gak ada. Itu terjadi dengan dua murid ini. Ayat 19, waktu bahkan Yesus pun menampakkan diri pada mereka, tapi mereka tidak mengenalinya. Bahkan kalian sudah hidup karena itu terjadi di Minggu Paskah. Yes, you know you are on Passover Sunday. Yes, kamu adalah orang Kristen yang ke gereja di hari Minggu. Tapi banyak orang yang ada di hari Minggu pun tidak mengenali Yesus. Itu yang paling buruk daripada segalanya. Yes, kamu somehow, kamu nyanyi You Love Jesus, kamu nyanyi King Jesus, kamu nyanyi Aku berikan hatiku padamu Yesus. Tapi di hatimu, kamu gak bisa lihat dia. The worst thing yang orang bisa lakukan dalam waktu kamu gak bisa lihat. Sehingga Thomas bilang, aku mau lihat dulu baru aku percaya. Karena sulit sekali untuk bisa percaya tanpa melihat. Akhirnya Yesus dikatakan, ini yang saya dahsyatnya Tuhan. Bayangin Tuhan dicuekin, dia lewat. Tuhan gak kirimkan halilintar, Tuhan gak kirimkan malaikat. Karena dia udah jadi raja, dia bisa aja bunuh itu dua orang karena gak hormat. Harusnya dia udah jadi raja, dia harusnya mereka menyembahku. Tapi firman Tuhan berkata dia yang menghampiri. That's what I love about Jesus. Dia udah jadi King Jesus, tapi dia menghampiri saudara. What I love about Passover Sunday, dia gak menjadi orang yang cuman, wah ayo dong sembah gua karena gua, dia tetap mengasihi. Dia bilang, I come, dia menghampiri. Dan terjadi pembicaraan ayat 19, kata Yesus kepada mereka, apa sih yang kamu sedang ngomongin? Karena mereka sedang ngomong, dude, lu orang paling kuper deh. Ini semua sosmed lu buka. Hari ini lagi ngomongin seorang yang namanya Yesus itu. Semua orang lagi gosipin dia. Tuhan tanya, Tuhan pura-pura, apa sih gosipnya? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, dapat seluruh bangsa kami. Tetapi imam, kepala, pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari. That's why we know itu di Passover Sunday.
Telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur, tidak menemukan mayatnya. Mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Berapa teman kami telah pergi kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. So, di cerita ini ada something yang mengenai ngelihat. Dan banyak pun kita, mereka ada di Passover Sunday, mereka ada di hari Minggu, bahkan mereka udah dengar dari the Spice Girls tadi, hey, he's alive. Mereka bilang, oke, gue udah kecewa sekali, gue udah ketipu sekali. Lu lihat nggak? Lu lihat nggak sih? Dan para kita nggak lihat sih, emang udah nggak ada. Saya tahu kita di dunia hari-hari ini yang sedang dalam masa di mana kita perlu lihat bukti, bukan hanya bunyinya aja. We need proof. Kami perlu lihat barangnya baru bayar. Ini hari-hari yang penuh dengan hoax, penuh dengan tipuan. Tapi waktu kita baca tadi, Yesus gak marah dengan mereka. Bahkan kalau sudah baca cerita berikutnya, dia bercerita mengenai what's happened. Di perjanjian lama mengenai namanya. Akulah yang ada di kapal Nuh. Di sebelah Nuh untuk memanggil orang-orang itu untuk masuk. Tapi mereka gak masuk. Akulah yang ada bersama Abraham dan berkata, Sodom Gomora jangan kau binasa. Aku yang ada bersama dengan Yusuf waktu di sumur yang kering itu. Aku yang ada bersama dengan orang-orang Israel dalam laut yang begitu dalam dan aku membelahnya buat mereka. Aku ada di gua singa di mana Daniel akan diterkam dan aku mengatupkan mulut-mulut singa itu. Dia bercerita mengenai Yesus di perjanjian lama. Tetapi kalau sudah baca, saya nggak ada di PowerPoint sekarang waktu mereka insist berkata mereka tidak mengenali. Mereka tidak mengenali. Sebab itu saya ingin berseru buat jemaat GC, yes kamu ke gereja tiap minggu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengenali dia, padahal dia duduk sebelah kamu setiap hari minggu. But not just Sunday, bro, says dia duduk sebelah di kamarmu, dia duduk di sebelahmu di kantormu, dia duduk di kampusmu. He always be with you. Tapi kamu gak bisa mengenali dia, bahkan orang ini berjalan, Yesus jalan berjam-jam. Hak mereka bilang, come on bro, ayo dong. Gak ada yang mengenali. Akhirnya mereka paksa Yesus untuk makan dengan mereka. Tiba-tiba Yesus memecahkan roti itu. Dan memberikan kepada mereka. Jesus broke the bread. Dan firman Tuhan berkata, suddenly, katakan suddenly. Mereka mengenali, that's Jesus, you are Jesus. Dan Yesus hilang. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta pemusik untuk maju semua. We're gonna close with this. And I love it. Waktu Yesus memecahkan roti, mereka tahu on Friday kami ketakutan, kami melihat bahwa tubuhnya dihancurkan. Gak ada harapan. Dia menjadi kutuk. Bahkan dia menjadi buruk. Dia menjadi coward di Getsemani. Kita menjadi orang yang bingung tiba-tiba. Dari seorang raja, dari seorang yang dihelu-helukan, di Hosana, menjadi bahkan seperti pencuri. Dibunuh, dihancurkan. But I want to tell you this. Saudara dengarkan apa yang saya akan perkatakan di sini. Jumat jam 3 sore adalah lambang sorga itu gagal. Tapi saya mengatakan, tapi ini minggu, Bu. Jumat Petrus berkata, I am finished. I'm not be forgiven. But I want to tell you, Peter, this is Sunday, man.
Jumat, Maria menangisi mayat anaknya. Maria bilang, come on son, rise up, come on son. Tapi aku mau katakan, Maria, this is Sunday, this is not Friday. Jumat, para murid kecewa, terpukul, trauma, menjadi buronan. Tapi aku mau bilang kepada para disciple saat ini, this is Sunday, tapi ini Minggu, Bung. Jumat, Pilatus merasa bersalah. Pilatus bilang, akulah biang keroknya. Tapi Minggu itu, I want to tell you, Pilatus, this is Sunday, bro. Jumat, wanita pengikut Yesus menangis terseduh-seduh. Para pengikut Yesus berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Air mata mereka, air mata duka cita. But I want to tell you, ladies, this is Passover Sunday. Ini hari Minggu, Bang. Jumat, kubur itu ditutup tanda kematian yang kekal. Tapi aku mau berkata, church, this is Sunday. This is Sunday. This is Sunday. Ini Minggu, Bung. Semua bilang, ini Minggu, Bung. Bilang, ini Minggu. Ini Minggu. Ini Minggu. Ini Minggu. Sehingga aku mau berkata pada engkau yang Jumat berkata, aku kalah, aku binasa, aku kecewa, aku pahit, aku trauma, aku gak punya pengharapan, aku hilang, aku tersesat, aku alkoholik, aku pornografi, aku mandul, aku gak disayangi, aku gagal, aku malapetaka. I want to tell you, ini Minggu. Ini Minggu. Ini Minggu. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh. Oh. Come on, lift up your hands. Saat ini yang mau saya buka itu adalah bukan kubur Yesus, karena kubur itu sudah kosong. Tapi Tuhan saat ini ingin membangkitkan engkau yang masih di hari Jumat. Engkau masih dikubur itu. Engkau masih pikir kamu akan mati karena hutang. Kamu akan mati karena kepahitan. Kamu akan mati karena dendam. Kamu akan mati karena kanker. Kamu akan mati. Kamu akan cerai. Kamu masih dikubur, Bung. But I want to tell you this. I want to tell you this. This is Sunday, Bung. This is Sunday. Siap angkat tanganmu saat ini. Kalau kau masih hidup dalam kubur, kubur dendam, kubur sakit hati, kubur kanker. Oh, kamu masih dendam, kamu masih berdosa, kamu masih dikubur saat ini. Angkat tanganmu. Dan aku berkatakan, demi nama anak Allah yang hidup, the King Jesus, the King Jesus. Aku berkatakan saat ini, setiap kubur, setiap batu kubur terbuka. Because this is Passover Sunday. Come on. Come on. Oh. Come on, you. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Wow, thank you Don buat hari Minggu.
Kamu bukan lagi narkoba, kamu bukan lagi drug addict. That's Friday Doni. Tapi yang kita lihat adalah Sunday Doni hari ini. Kita nggak lihat lagi Timmy yang alkoholik. Kita nggak lihat lagi Timmy yang fatherless. Tapi kita Sunday Timmy yang jadi pastor, yang akan bicara jam 1 nanti, yang akan bersaksi mengenai Yesus. Banyak saudara di sini, kamu bukan lagi Friday marriage karena perkawinanmu sudah mati dan rasanya nggak ada lagi. Kamu akan menghadapi Sunday marriage. Kamu akan menjadi orang-orang yang dibangkitkan pernikahannya jadi baru seperti sebelumnya. Ku tahu hari ini kita bisa berkata, ini kan pujian yang lama itu. Apa? Ku tahu ada hari esok. Ya. Ada hari